Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation, yaitu Ibu Ira Rima Anita SPMM, serta teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Kaila Nadira Zarani dengan NPM 0211241117, mahasiswa semester 3, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi dan Negosiasi sebagai Kunci Kesuksesan Bisnis. Tujuan dari presentasi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap tugas evaluasi tengah semester, serta untuk menjelaskan bagaimana komunikasi dan negosiasi memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita semua memahami bahwa bisnis tidak hanya bergantung pada modal dan strategi saja, tetapi juga tentang kemampuan kita berinteraksi, membangun kepercayaan, serta mencapai tujuan untuk saling menguntungkan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin bertanya nih, pernah nggak sih teman-teman berada di situasi di mana kita udah berbicara panjang lebar, tetapi lawan bicaranya malah salah paham? Atau ketika kita mencoba menawar harga barang ke penjual, nah kita bukannya malah dapat diskon, tapi malah tambah beli karena dibujuk dengan kata-kata manis si penjual. Nah, dua situasi tersebut sebenarnya contoh sederhana betapa pentingnya komunikasi dan negosiasi di kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia bisnis. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana dua kemampuan tersebut bisa mencapai kesuksesan di dalam dunia bisnis. Sekarang lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tantangan dalam dunia bisnis. Poin pertama, banyak bisnis gagal bukan karena produk, tapi karena miskomunikasi. Yang kedua, negosiasi sering berakhir buntu karena emosi dan ego. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan mendengar dan memahami lawan bicara. Masalah di dalam dunia bisnis bukan hanya soal harga dan produk saja, tapi soal bagaimana kita berkomunikasi. Banyak kesepakatan batal karena pesan tidak tersampaikan dengan benar. Dan karena masing-masing pihak tuh ingin menang sendiri. Lalu ada masalah dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, pesan tidak jelas atau salah tafsir. Yang kedua, tidak adanya empati dalam penyampaian pesan. Dan yang ketiga, komunikasi satu arah tanpa feedback. Komunikasi yang buruk bisa menimbulkan kesalahpahaman serta mengurangi kepercayaan. Dalam dunia bisnis, hal ini bisa berarti kehilangan klien, rekan, atau bahkan reputasi. Selanjutnya, masalah dalam negosiasi. Yang pertama, pihak terlalu fokus pada keuntungan sendiri. Yang kedua, tidak memahami kebutuhan pihak lain. Dan yang ketiga, tidak adanya persiapan data atau strategi. Nah, negosiasi yang gagal biasanya bukan karena pihak lain yang keras kepala, tapi karena kita yang belum siap dan kita kurang memahami apa yang mereka butuhkan. Lalu solusinya adalah membangun komunikasi yang efektif. Dengarkan lebih dulu, pahami lawan bicara, lalu gunakan bahasa yang membangun, bukan menyerang. Dengan begitu, suasana diskusi menjadi lebih produktif. Pertama, dengarkan dengan aktif. Kedua, fokus pada tujuan, bukan emosi. Ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Dan yang keempat, bangun kepercayaan dan empati. Selanjutnya, negosiasi yang saling menguntungkan. Pertama, problem statement, yaitu siapkan data dan argumen dengan baik. Yang kedua, our solution, yaitu temukan titik temu antara kedua pihak. Dan yang terakhir, value proposition, yaitu hindari kata menang kalah, fokus pada kerjasama, itu nilai paling pentingnya. Nah, negosiasi itu bukan ajang adu argumen, tapi mencari titik tengah. Kalau kedua pihak merasa diuntungkan,
maka kesepakatan akan menjadi tahan lama dan hubungan akan menjadi lebih kuat. Nah, implementasi di dunia nyata atau di dunia kerjanya itu yang pertama, rapat tim dan presentasi kerja. Yang kedua, negosiasi harga dengan supplier, dan yang ketiga, diskusi proyek antar perusahaan. Prinsip ini bisa diterapkan di berbagai situasi, mulai dari rapat internal, diskusi proyek, sampai perundingan dengan klien. Karena komunikasi yang terbuka serta negosiasi yang baik dapat mengubah arah keputusan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu manfaat utama. Ada 3 poin dari manfaat utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan antar pihak. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, meningkatkan reputasi dan loyalitas bisnis. Nah, manfaatnya itu besar. Ketika komunikasi lancar dan negosiasi dilakukan dengan bijak, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan itulah mata uang yang paling besar di dalam dunia bisnis. Lalu ada contoh kasus singkat. Poin pertama, startup lokal bernegosiasi dengan investor. Kedua, komunikasi yang jelas dan transparan membangun kepercayaan. Hasilnya, pendanaan disetujui dan kerjasama berlanjut. Sebagai contoh, banyak startup yang gagal dalam meyakinkan investor karena penyampaiannya yang membingungkan. Tapi, ketika mereka mampu berkomunikasi dengan jelas dan jujur, maka investor pun akan melihat potensi mereka lalu bersedia berinvestasi. Yang terakhir yaitu penutup. Di sini tertera bahwa komunikasi sama dengan jembatan bisnis dan negosiasi sama dengan seni mencapai kesepakatan. Orang hebat tahu cara berbicara, tapi pebisnis hebat tahu kapan harus mendengarkan. Nah, kesuksesan bisnis itu tidak hanya bergantung pada produk atau strategi saja, tapi juga pada kemampuan kita berkomunikasi dan bernegosiasi dengan bijak. Karena pada akhirnya setiap bisnis itu adalah hubungan kepada sesama manusia. Baik, itu saja materi yang sudah saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.